mengupas tuntas salah satu produk sabda yang paling tua dan paling utama, yaitu kita buka ya boxnya ya. Oke, acara Sabda Unboxing hari ini akan mengupas, ini dia Songware Alkitab. Ini betul-betul adalah produk sabda yang paling lama, yang paling tua, sekaligus juga yang paling utama. Nah, teman-teman senang ya kita bisa mengupas salah satu produk yang sudah sangat menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, teman-teman mungkin teman-teman masih ingat ya, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengundang salah satu staf sabda yang sudah berkenalan dengan teman-teman yang ada di rumah. Nggak tahu apakah ada banyak teman-teman baru, sahabat sabda baru yang hadir hari ini, tapi tamu kita, narasumber kita hari ini adalah Mas Hadi yang pernah juga ikut Sabda Unboxing yang lalu gitu ya. Nah, Mas Hadi, kita sebelum mulai kita akan sapa-sapa teman-teman yang sudah datang dulu ya. Oke, kita lihat nih ada nggak yang sudah datang? Ya, ada Ray, ada juga Pak Hardi, ada juga Mas Odi, ada juga Kakak Ocha yang nun jauh di sana. Terima kasih sudah hadir. Nah, hari ini acaranya cukup sibuk banget, maksudnya banyak, padat. Karena itu saya mungkin nggak bisa lama-lama menyapa-nyapa, tapi kita akan segera mulai. Nah, hari ini kita sudah, teman-teman sudah tahu kita akan berbincang-bincang dengan Mas Hadi. Karena itu sebelum kita mulai, karena perbincangan yang seru malam hari ini, kita akan berdoa lebih dahulu ya. Oke, kita akan berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang surga, kami sungguh bersyukur karena produk sabda yang satu ini sungguh mengingatkan kami betapa Tuhan sudah menyertai kami sekian lama. Dan Tuhan, kami bersyukur karena melalui produk Songware Sabda ini, sabda boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Termasuk Tuhan, saat hari ini kami ingin melihat kembali apa yang Tuhan sudah kerjakan melalui produk ini, sehingga kami boleh mensyukuri terus akan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, terutama visi yang Tuhan berikan pada sabda, yaitu IT for God. Untuk inilah sabda ada Tuhan, dan kami percaya Engkau yang sudah menyertai dari awal sebagai pemberi visi dan juga menyertai kami bahkan sampai hari ini. Kiranya Tuhan berkenan untuk menolong kami untuk melihat lagi bagaimana produk ini boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan sudah izinkan terjadi dalam seluruh hidup sabda sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman, acara Sabda Unboxing adalah acara yang sangat rutin kami adakan setiap hari Kamis untuk memperkenalkan salah satu produk sabda. Nah, teman-teman yang baru saja hadir bersama dengan kami, saya akan ulang lagi, kita akan mengupas salah satu Songware Sabda. Salah satu produk sabda yang paling tua yaitu Songware Sabda. Ya, terima kasih untuk kehadirannya, dan nanti Mas Hadi akan menceritakan ke kita banyak hal, dan ada 2 acara istimewa pada malam hari ini. Tapi kita akan tunda ya sampai nanti ya. Ya, Mas Hadi, kita kan akan mengupas produk sabda yang paling tua dan yang paling paling berkesan lah untuk kita semua yang pernah ada di sabda gitu ya. Nah, Mas Hadi ini adalah koordinator dari ITS. Sejak tahun berapa ya dia? 2014. 2014, iya. Nah, ketika Mas Hadi datang bergabung dengan Sabda, Mas Hadi sudah ikut terlibat sejak dia datang gitu ya. Sejak dia datang sudah terlibat dengan Songware Sabda sampai hari ini. Nah, karena itu kita akan tanya-tanya dia ya, apa saja yang dia sudah kerjakan, dan termasuk mungkin penjelasan untuk teman-teman yang baru yang nggak tahu apa itu Songware Sabda. Nah, gitu ya Mas Hadi ya? Oke. Nah, untuk mereka yang belum tahu nih, coba ceritakan Songware Sabda itu apa? Oke, Songware Sabda, saya mau menginformasikan kepada teman-teman, Songware Sabda itu adalah produk pertama dari Yayasan Lembaga Sabda. Itu sekitar tahun 1994 Bu ya, itu berdirinya Yayasan Lembaga Sabda. Nah, tapi prosesnya panjang tuh. Ya, prosesnya panjang.
Ya, itu ada cerita sendiri kalau yang itu ya. Jadi kalau Sabda sendiri itu adalah singkatan. Ya, kepanjangannya adalah Software Alkitab, Biblika, dan Alat-alat. Oh, Ya, singkatan yang keren ya. Ya, jadi ini adalah program untuk melakukan studi Alkitab. Jadi bukan hanya program untuk membaca Alkitab, tapi untuk melakukan studi Alkitab. Nah, betul, gitu. Sangat betul Ya. sekali. Kira-kira isinya apa saja? Nah, isinya tentu saja softwarenya Bu. Softwarenya itu untuk studi Alkitab itu sangat lengkap, gitu. Fiturnya lengkap dan saling terintegrasi. Dan canggih ya. Canggih. Lalu tentu saja bahan-bahannya Alkitab dan ratusan dari bahan-bahan Biblika. Jadi sangat-sangat lengkap untuk mempelajari Alkitab. Ya, jadi teman-teman, ini Software Sabda ini ada programnya, ada bahan yang ada di dalamnya, dan banyak sekali bahan yang saudara nanti bisa akses dan ketahui ya. Oke, ini Software Sabda ini siapa yang buat ya? Sabda kah? Oh ya, jadi sebenarnya Software Sabda itu adalah pengembangan dari software Alkitab yang berbahasa Inggris dari Kanada, namanya Online Bible, atau kita singkat namanya OLB itu Bu. OLB. Ya, dalam bahasa Inggris itu. Jadi kita mengadopsinya, memodifikasinya, mengembangkannya untuk kebutuhan di Indonesia. Ya, jadi kita mengembangkan dari sisi interface menggunakan bahasa Indonesia, apalagi bahan-bahan dan sumber-sumbernya dengan dalam format bahasa Indonesia. Dan kita cukup kaya untuk bahan-bahannya itu gitu. Ya, dan ini satu-satunya ada di Indonesia ya. Ya, satu-satunya software Sabda untuk studi Alkitab. Satu-satunya software Alkitab untuk studi Alkitab. Nah, teman-teman kalau belum pernah lihat atau belum pernah download, rugi banget. Nah, rugi banget ya. Nanti Mas Hadi akan kasih tahu lebih banyak lagi. Nah, siapa saja sih yang boleh pakai software ini? Tentu saja semua orang sih. Saya menganggap semua orang itu bisa pakai. Asal mereka mau dan rindu untuk belajar Alkitab, untuk studi Alkitab. Ya. Karena bahan ini secara lengkap. Tapi juga karena ini bentuknya offline, jadi kita tidak membutuhkan koneksi internet. Jadi orang-orang yang mungkin tidak punya koneksi internet dan itu akan langsung bisa dipelajari di laptop sendiri tanpa harus download. Nah, ini adalah orang-orang yang tidak mempunyai koneksi internet. Nah, teman-teman, ini salah satu kelebihan dari software Alkitab Sabda. Tidak perlu koneksi internet, sekali install di laptop atau di komputer kita, langsung bisa dipakai di mana saja. Ya, di aplikasi softwarenya. Ya. Nah, kalau banyak nih teman-teman yang mungkin baru tahu, gimana caranya mendapatkannya, Had? Oh ya, bagi teman-teman yang saat ini baru tahu atau baru mendengar, silakan akses di URL atau situs websitenya di sabda.net. Silakan teman-teman lihat di browser monitor yang saya tunjukkan di sini, situs sabda.net. Ya. Silakan download di situ. Tapi jika tidak dapat di sini atau dulu teman-teman pernah mendapatkan, bisa dibagikan kalau punya softwarenya gitu. Jadi bisa di-copy ya. Bisa di-copy ya. Ya, tidak dilarang. Tidak dilarang. Ya, kalau ada teman saudara yang punya, boleh di-copy. Kalau saudara sudah download, sudah install, bisa juga dikasih ke orang lain. Ini bayar nggak, Had? Ini puji Tuhan gratis, Bu. Bahan-bahannya gratis, silakan dipakai gitu. Seperti kisah Sabda, freely receive, freely give. Silakan pakai untuk Anda bisa belajar Alkitab. Ya, betul. Saudara-saudara, ini software yang sangat bagus. Tadi Hadi bilang fiturnya canggih, ya. Bahannya juga banyak ya, Had? Bahannya ratusan, Bu. Iya. Alkitab tentu saja Alkitab dan tidak hanya bahasa Indonesia tapi bahasa-bahasa suku juga ada, bahasa aslinya juga ada. Lalu bahan-bahan peta, kamus, kompilasi kamus dan macam-macam banyak tafsiran, buku-buku teologi juga, doktrin ada juga di situ. Bahan PA juga ada. Bahan PA juga ada. Ya, saya sangat suka sekali pakai software Sabda. Jadi apa yang diomong Hadi betul ya. Itu banyak banget. Nah, Hadi, sampai saat ini berapa banyak orang yang sudah pakai? Banyak sekali ya Bu. Kalau menghitung mungkin ya nggak bisa ya, karena software Sabda itu sudah didistribusikan di banyak tempat. Ya, dari dulu kita juga melakukan roadshow di beberapa tempat dan kita membagikan. Nah, orang-orang sudah mendapatkan dan mungkin saja mereka yang sudah mendapatkan akan membagikan kepada orang-orang lain juga. Ya, jadi nggak mungkin bisa dihitung ya. Nah, dulu penyebarannya melalui CD, melalui DVD. Ada mungkin teman-teman yang masih ingat ya, ada yang pernah dapat CD gratis. Ya, sama DVD yang sudah. DVD, karena kita juga bagiin saat itu DVD yang isinya juga software Sabda. Lalu pakai flash disk. Flash SD disk, card USB, juga ya. Nah,
Ya. Karena saat ini kita sudah orang sudah terbiasa dengan internet, ya hanya tinggal download langsung dari situsnya. Jadi memang banyak sekali yang banyak memakai. sekali yang sudah pakai, khususnya teman-teman hamba Tuhan atau teman-teman dari berbagai tempat yang membutuhkan untuk studi Alkitab ya Hadi ya. Iya, oke. Hadi, pasti banyak banget staf sabda yang terlibat dalam proyek ini ya. Kira-kira Hadi bisa ceritakan ke mereka sejak awal, walaupun dulu Hadi nggak di sini nih. Sejak awal kira-kira siapa saja yang sudah terlibat mengembangkan program ini? Oke, nanti kita lihat ya. Tapi orang-orang yang masuk di dalam divisi ITS dengan nama sekarang itu pasti terlibat di pengembangan software Alkitab Sabda ini gitu. Jadi saya mau perlihatkan orang yang pertama kali atau di awal-awal mengembangkan software Sabda 3, 4 dan hingga saat ini. Oh, ini muka-muka Mas lama Daniel sekali nih. Dulu ini yang mengembangkan. Dia pro-nya ya? Ya, pro ini tim software Sabda 3 gitu. Mas Daniel mengembangkan software Sabda 3. Lalu ada teman-teman yang lain ini dulu ada Yochan, ada Billy, ada almarhum Titus, ada Yupi. Ya, ini teman-teman yang mengembangkan software Sabda 4 seperti itu. Iya. Lalu sudah 4 ke 5 baru teman-teman yang baru-baru ini baru mengembangkan. Hadi termasuk yang mana nih yang baru? Saya antara 4 dan 5 ya. Jadi transisi waktu itu kan 2010 masuk. Dari pengembangnya sendiri, dari developernya sendiri, software ini masih dikembangkan nggak? Saya melihat itu dan mengamati dari situsnya itu mereka masih mengembangkan Bu. Jadi saya melihat sudah ada versi 5.90 gitu saat ini. Cuman sebenarnya saya melihat itu perkembangannya tidak terlalu banyak karena sejak software Sabda 4 itu fiturnya sudah sangat lengkap sekali. Jadi yang 5 ini hanya penambahan fitur-fitur kecil aja sih. Jadi tidak yang fitur-fitur utama sudah lengkap gitu. Ya, ini software yang sangat stabil ya. Sudah dikembangkan dengan sangat baik sehingga sampai hari ini pun kalau ada pengembangan lagi nggak terlalu banyak ya. Tapi masih terpelihara sampai sekarang. Ya, Had mau tanya juga nih. Tadi kan Hadi bilang Hadi ikut mengembangkan yang 5. Ya, apa yang Hadi lakukan untuk keterlibatan Hadi di software Sabda 5 ini? Dulu saya waktu pertama kali yang 4 dulu ya, Bu. Mulai dari saya masuk itu saya sudah terlibat untuk ketika pertama kali saya masuk saya sudah terlibat untuk mengembangkan software Sabda khususnya untuk membuat modul. Dulu saya ingat itu membuat kompilasi peta kalau tidak salah ya, kompilasi peta itu dari berbagai sumber lalu dibuat satu modul di di software Sabda gitu. Lalu berkembang modul-modul lain, modul Alkitab, modul buku-buku dan lain-lain. Nah, itu saya mulai keterlibatan untuk migrasi upgrade software Sabda 4 dan ke software Sabda 5 itu tahun 2015 atau 2016. Saya bersama dengan Benny dulu itu mengembangkan yang software Sabda 5 itu. Jadi sekarang sudah sampai 5 ya? Sampai 5, terakhir 5.10 sih. 5.10. Iya. Teman-teman sudah long way to go. Dari tahun berapa sampai berapa ini sekarang sudah hampir 20 tahunan lebih ya. Software Sabda sudah ada. Nah, Hadi, harapan Hadi sendiri apa nih untuk pengembangan selanjutnya? Ya, untuk pengembangan selanjutnya pertama ini sih melihat software Sabda itu sudah ada dari versi 4 dan versi 5 itu sudah ada. Jadi harapannya orang-orang bisa memakainya, bisa memakainya dengan maksimal. Orang yang rindu untuk belajar Alkitab secara mendalam dan sistematis bisa memakai ini. Lebih lagi misalkan di kampus-kampus STT itu memakai software ini, software Alkitab, software Sabda ini untuk jadi kurikulum mereka untuk alat studi Alkitab. Itu pertama kerinduan saya. Lalu yang kedua adalah ini menambahkan modul-modul yang baru karena saat ini sudah banyak, apalagi dalam bentuk media, Bu. Jadi perkembangan media itu sangat banyak sekali, cuman saat ini kita belum masuk ke sana untuk bagaimana bahan-bahan media itu masuk di software Sabda. Itu kerinduan kami juga untuk bisa menambahkan bahan-bahan yang baru khususnya untuk bahan media. Yang ketiga juga ya memang kalau sudah ada tenaga, ada sumber daya, pengennya sih ini Bu, mengembangkan software Sabda 5-nya ini karena kalau melihat perkembangannya kan ini sudah 5.90 sedangkan yang terakhir itu kita mengembangkan tahun 2016 itu 5.10. Jadi pengen seiring dengan developer awalnya untuk
Iya. berjalan bareng gitu, cuman ya. Ya. Nah, Itu teman-teman aja. doakan ya supaya Hadi punya teman untuk mengembangkan software ini sampai ke 59. Walaupun mungkin perkembangannya nggak banyak Iya. ya, tapi modul-modul masih bisa Masih ditambah. banyak, ya. Dan kerinduan Hadi yang paling utama banyak orang pakai. Kalau banyak orang pakai artinya banyak orang juga belajar Alkitab gitu ya. Nah, teman-teman kita akan punya tamu istimewa nih hari ini gitu ya. Nah, orang-orang yang disebutkan Hadi tadi, pengembang software Sabda versi 3 dan versi 4, kita akan undang nih malam hari ini. Wow, luar biasa. Mereka walaupun sekarang sudah tidak ada di Sabda dan mereka sudah terpencar di beberapa tempat gitu ya, tapi mereka berkenan untuk diwawancara. Nah, kemarin dulu saya undang mereka untuk wawancara dan sudah direkam, dan rekamannya akan kita lihat, akan kita tunjukkan ke teman-teman semua di rumah ya. Ya, teman-teman, kita akan mulai dulu wawancara dengan Mas Daniel. Nah, Mas Daniel ini ikut mengembangkan atau bahkan dia pinpro waktu itu untuk proyek Software Sabda 3. Nah, ceritanya seru banget. Jadi karena itu kita akan ikuti. Nah, setelah itu kita akan lihat video dengan wawancara dengan Mas Billy dan juga Mas Yochan. Ya, mereka berdua juga pernah di Sabda, sekarang sudah enggak, tapi pernah di Sabda dan punya cerita yang seru juga gitu tentang waktu mereka mengembangkan software Sabda ini di Sabda. Nah, teman-teman silakan simak bersama ya. Yuk. Selamat siang Mas Dania, senang banget nih bisa ketemu lagi. Gimana kabarnya? Baik, selamat siang. Senang sekali juga bisa ketemu lagi sama Bu Yulia dan teman-teman. Mas Dania, kita kan akan membahas nih tentang salah satu produk Sabda yang paling lama dan paling utama yang dulu pernah dikerjakan oleh Sabda dan sampai hari ini masih dipakai dan masih diupdate oleh Yayasan Sabda, yaitu software Alkitab Sabda. Nah, dulu ketika Mas Dania melayani di Sabda, Mas Dania ikut terlibat ya untuk pengerjaan proyek software Alkitab ini. Kapan itu kira-kira tepatnya? Cukup lama ya. Bahkan sejak saya bergabung dengan Sabda, itu saya udah langsung terlibat gitu ya. Saya masuk sekitar tahun 1999 sampai sekitar 2005, ya sekitar 6 tahun itu saya terlibat dalam pembuatan software Sabda. Mas Daniel masih ingat nggak reaksi pertama ketika Mas Daniel melihat software Sabda ini dan mengenal software Sabda ini, gimana perasaannya waktu itu? Pertama kenal dengan software Sabdanya dulu, baru kenal dengan Yayasan Sabda. Setelah tahun 99 itu, saya dapat satu CD, lalu saya cari tahu siapa yang bikin CD ini. Lalu saya cari, ternyata alamatnya dekat dengan kantor saya. Lalu saya datang. Setelah datang, pertama kali langsung jatuh cinta, langsung saya bergabung dengan Sabda, dan saya ikut terlibat dalam pembuatan software selanjutnya. Yang pertama kali saya dapat itu software Sabda versi 2. Kemudian saya terlibat di pembuatan Sabda versi 3 beta. Itu yang diluncurkan tahun 2005. Sekarang sudah versi 5 ini. Wah. Versi 3 berarti sudah cukup advance ya waktu itu ya. Sudah jauh lebih baik dibandingkan versi yang CD. Oh iya, CD pertama kan versi 2, itu 3 beta, itu pengembangannya cukup banyak. Dan waktu pengerjaannya ya itu cukup banyak, memakan waktu sampai beberapa tahun persiapan untuk sampai bisa jadi. Saat itu Mas Daniel ngerjain tugas apa secara khusus untuk proyek software Sabda ini? Yang saya kerjakan cukup banyak, beragam, tapi menjelang akhir itu saya ditugaskan jadi pimpronya gitu ceritanya, pimpinan proyek. Tapi awal-awal yang saya kerjakan ketika tahun 2000, 2001 dan seterusnya itu saya lebih banyak terlibat di pembuatan modul-modulnya. Mengolah modul sampai jadi satu modul yang sudah siap untuk diinstal. Waktu itu hanya modul tambahan dari CD Sabda 2. Tapi kita tahun 2004, 2005 tunjuk jadi pimpinan proyeknya untuk mengerjakan penyelesaian CD Sabda. Kebanyakan Alkitab atau kebanyakan bahan-bahan biblika? Saya sempat mengerjakan beberapa Alkitab, khususnya waktu itu Alkitab yang dari Alkitab kuno-kuno. Tapi lebih banyak saya menangani modul-modul buku-buku. Oke, Mas Daniel masih ingat nggak waktu dulu mengerjakan banyak modul itu? Apa kesulitan dan tantangan yang Mas Daniel hadapi? Kesulitannya
karena itu tadi saya sudah sedikit sebutkan, itu bahannya begitu banyak dan bertambah terus. Makanya deadline penyelesaian itu nggak sampai-sampai, karena begitu kita udah mau beres, ini datang lagi, ada modul baru lagi, harus diolah lagi. Ceritakan pengalaman apa yang paling berkesan yang saat itu Mas Daniel ingat tentang pembuatan software Sabda. Minggu terakhir menjelang Sabda itu jadi. Waktu itu kita sudah hampir jadi nih, tapi nggak jadi-jadi. Nah, kita cuma punya waktu 2 atau 3 hari untuk menyelesaikan. Kita kumpul, lalu kita berkomitmen kita harus selesai ini juga. Kemudian kita bagi tugas, gitu ya. Ada bagian yang interface, ada bagian mengolah modul-modul. Kita kerjakan sampai malam, mulai dari fokus sampai ngobrol yang aneh-aneh. Akhirnya di malam itu kita jadi deket banget karena kita ngobrolnya ngalor ngidul supaya nggak ngantuk gitu ya. Bekerja semalam suntuk sambil sebentar tidur, sebentar kerja lagi sampai jam 4 pagi baru selesai. Lalu coba diperiksa, udah jadi belum? Pemeriksaannya 3 jam. Jam 7 akhirnya sudah ini final. Bisa diduplikasi dan bisa diproduksi. Waktu itu waduh lega sekali. Baru jam 7 pagi itu baru saya pulang. Jadi di kantor itu 24 jam lebih. Dari jam 7 sampai jam 7. Capek tapi lega dan puas sekali begitu. Bagaimana nih perasaan Mas Daniel ketika tahu bahwa software Sabda ini sekarang sudah digunakan oleh banyak sekali hamba Tuhan dan juga banyak sekali orang-orang Kristen dan sudah menjadi berkat bagi banyak banget orang. Software Sabda ini satu-satunya ya software yang bisa dipakai untuk menelaah, mempelajari Alkitab, lalu dengan banyak-banyak bahan yang bisa saling cross-reference dan seterusnya. Itu yang dalam bahasa Indonesia baru ada satu ini dan hanya ada satu ini, dan saya senang sekali kalau ini dipakai oleh banyak orang. Sekarang harapan Mas Daniel untuk pengembangan software Sabda berikutnya apa nih? Saya sih berharap ini masih terus bisa dikembangkan ya, software Sabda ini. Saya lihat kalau tadi banyak software-software lain yang berada, tapi kan mungkin dalam bahasa Inggris dan mereka harus bayar gitu kan. Yang free dalam bahasa Indonesia itu ya Sabda ini minimal dari sisi bahan itu bisa ditambah dengan bahan-bahan yang lebih banyak lagi, kalau bisa bahan-bahan yang modern yang ada saat ini. Dan saya dengar kan Sabda juga sekarang punya materi-materi lain tuh yang ada audio, ada video. Nah, kalau bisa semua diintegrasikan lagi dalam satu software. Terima kasih banyak Mas Daniel sudah bersharing untuk apa yang dulu pernah dikerjakan untuk software Sabda ini. Jadi kita semuanya ikut menikmati sekarang hasil kerja susah payah yang dulu Mas Daniel kerjakan dan sudah menjadi banyak berkat. Sungguh terima kasih untuk kontribusinya. Dan sekarang kita ingin berdoa untuk Mas Daniel, semoga Tuhan terus juga memberkati Mas Daniel dan juga pelayanannya dan keluarganya, sehingga suatu ketika mungkin kita bisa ketemu lagi. Ya, pasti. Ya. Oke. Ya, thank you ya. Seru banget ya. Sebenarnya rekaman ini jauh lebih panjang. Banyak cerita-cerita yang terselip di dalamnya ya. Tapi karena waktu kita nggak bisa putar semuanya. Tapi nanti kalau nanti sudah diolah ulang oleh tim media, mungkin akan dipasang di YouTube dan mungkin akan bisa punya lebih banyak lagi. Nggak cuma seperti itu tadi ya, masih panjang lagi yang saudara boleh tahu. Teman-teman. Ternyata ada tamu istimewa nih yang datang hari ini. Ternyata Mas Daniel juga ikut hadir pada malam hari ini. Sorry. Saking semangatnya lihat Mas Daniel datang nih sampai HP-ku mencelat. Nah, teman-teman, Mas Daniel ada di situ namanya Mas Danes. Ya, silakan menyapa Mas Danes yang sudah interview dengan kita hari ini ya. Ya, nah kita akan lihat video lagi. Sorry ya, waktunya nggak bisa lama, harus cepat lagi. Akan ada satu video lagi wawancara dengan Mas Yocan dan juga Mas Billy. Ya, sudah siap? Oke, mari kita lihat bersama. Selamat malam guys. Halo Yocan, halo Billy, how are you? Malam Bu, baik. Malam Bu, baik. Senang banget nih bisa ketemu lagi malam hari ini, terkhusus untuk satu acara yang khusus untuk Sabda Unboxing. Jadi hari ini kita akan bincang-bincang dengan Yocan dan Billy yang staf lama dari Yayasan Lembaga Sabda yang ikut terlibat cukup banyak untuk pembuatan atau proyek
Software Sabda. Dulu waktu melayani di Sabda, Yocan dan Billy ikut terlibat dalam pengerjaan Software Sabda, kira-kira untuk versi yang mana, apa kapan ya? Kalau saya dulu ikut dari Software Sabda 3 sampai Software Sabda 4. Zaman saya sama kayak Yocan, sekitar 2008. Masih ingat nggak kesan pertama waktu melihat proyek ini? Ya, kesan pertama memang agak bingung, karena Software Sabda ternyata tidak sesimpel itu. Bahan-bahannya di prosesnya itu cukup rumit, ada banyak proses yang harus dilakukan, mulai dari proses data mentah, diproses sampai jadinya itu tuh panjang sekali. Kalau saya pertama kali nyoba Software Sabda itu, kata-kata pertama yang keluar tuh takjub karena rasanya Software Sabda itu sebuah keajaiban dalam bendanya itu sendiri, Bu. Kita kalau dengan database sederhana kita buat untuk pencairan kata tertentu itu lamanya setengah mati. Tapi kalau kita coba pakai Software Sabda pada waktu dengan skema data yang waktu kita mulai kerjain loh, kok cuma ternyata simpel sekali itu dengan kecepatan yang benar-benar luar biasa itu. Jadi, kok bisa ya kayak gini ya? Teknologi apa yang ada di belakang situ itu benar-benar terpukau banget lah dengan Software Sabda pada waktu itu. Nah, waktu itu kira-kira kesulitan dan tantangan apa yang Billy dan Yocan temui gitu ya ketika terlibat mengerjakan proyek ini? Jadi saya terlibat di proyek ini kan selain untuk bahan memang saya waktu itu tidak terlalu banyak, tapi setelah itu ikut untuk roadshow-nya di waktu mempresentasikan ke orang-orang, ke gereja-gereja. Memberikan training, ya, Betul. training bagaimana menggunakan software ini. Nah, yang mungkin kesan yang pertama untuk waktu mengerjakan bahan itu kan harus dikerjakan dengan benar, dan prosesnya itu sampai akhirnya di-compile. Nah, itu tuh kan harus hati-hati, karena bahan-bahan itu kan bahan-bahan yang kalau salah, ya bahaya gitu, karena dipakai orang banyak. Ya, itu kesulitannya untuk itu. Jadi sering kita sudah compile, dicek, ya ternyata salah. Linknya nggak jalan, ininya salah gitu. Itu kesulitan yang dialami sih itu. Terus yang berikutnya untuk presentasi. Nah, presentasi itu memang kalau saya awal dulu disuruh berapa kali nggak berani. Saya belajar banyak kepercayaan diri ketika mempresentasikan itu. Mungkin saya lebih ke arah ini sih, Bu. Kesediaan hati, Bu. Itu yang bagi saya adalah sebuah tantangan yang tersendiri. Misalnya kalau saya boleh kasih contoh dulu, kita kenal Titus ya, almarhum. Kita melihat bahwa beliau itu adalah seseorang yang punya kemampuan, punya prospek yang luar biasa di masyarakat secara umum. Bukan orang yang istilahnya nggak mampu, nggak dapat kerjaan atau apa, terakhir dia cari-cari kerjaan di sini ngerjain apa segala macam, kan nggak gitu. Dan dengan dia orang yang begitu luar biasa seperti itu pun dia turut dalam pengerjaan Alkitab Sabda dan juga Software Sabda di sini. Saya pikir itu adalah sebuah pergumulan yang berat dan juga sebuah pergumulan buat itu sendiri. Entah nanti mungkin ada keluarga yang nganggap kamu ngapain sih, misalnya kayak dalam tanda petik membuang waktu di sana sekian tahun di tengah-tengah prime time-nya dia, gitu kan. Itu dia tetap memiliki kesediaan dan juga kesungguhan hati untuk mengerjakan ini sampai dengan dia bilang, oke, aku rencana untuk memberikan sekian waktuku untuk dalam proyek ini dan sekian waktuku selanjutnya untuk proyek yang selanjutnya. Jadi saya pikir yang selalu teman-teman Sabda hadapi dan juga kami hadapi pada waktu itu adalah kesediaan hati dan kesungguhan hati untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini, Bu. Selain itu, mungkin apakah ada pengalaman khusus, pengalaman yang paling berkesan yang pernah Billy dan Yocan dapatkan, entah itu yang aneh, atau itu yang lucu, atau yang menegangkan, atau yang menjengkelkan? Yang paling berkesan itu saat roadshow sih, Bu, sebenarnya. Jadi saat ngerjain Software Sabda di kantor, gitu kan kita cuma ngerjain ya sebagaimana programmer-programmer yang lain lah pada umumnya. Gitu, kita ada data, ada segala macam, kita dengan coding, kita buat apa yang perlu kita kerjakan sesuai dengan tugas kita masing-masing. Ya sampai di situ sih nggak terlalu membedakan antara apakah yang kita kerjakan ini buat Tuhan ataukah cumaan seperti perusahaan-perusahaan secara umum yang lainnya. Tapi saat di roadshow, begitu bertemu dengan hamba-hamba Tuhan, khususnya hamba-hamba Tuhan di daerah-daerah yang susah untuk mendapatkan bahan, dan kita melihat bagaimana para hamba-hamba Tuhan di sana merasa diberkati dan bersyukur dengan pelayanan kita. Di akhir acara itu dengan penuh sukacita nyalamin ke kita dan bilang terima kasih untuk pelayanannya, itu buat saya itu sesuatu banget lah, Bu, kalau zaman sekarang bilang ya. Kalau Ibu masih ingat kita dulu waktu roadshow pertama di Solo, itu kita presentasi nggak bawa layar, akhirnya kita pakai spray ditaruh di nggak tahu belakangnya itu apa, jemuran atau apa gitu ya, maksudnya kayak kayu gitu. Penyangga jemuran, betul. Nah, penyangga jemuran di dalam gereja, bayangin di dalam gereja yang nggak terlalu besar, lalu ada tiang jemuran di depan, kasih spray putih,
hajar gitu langsung. Itu. Terus kalau masih ingat juga di mana itu kita bawa komputer, kan dulu kan kita belum punya, maksudnya nggak terlalu pakai laptop. Kita bawa satu komputer full besar. Bayangin zaman sekarang kayak gitu. Perjuangan sih dulu karena memang kita dengan apa yang kita punya, tapi kita memang bener-bener pengen software ini tuh bisa menolong orang siapapun dia lah. Kita nggak lihat seperti apa yang kita punya, ya udah kita bawa aja. Gimana perasaan Yocan dan Billy kalau melihat bahwa software yang dulu dikerjakan dengan susah payah, dengan mentraining hamba Tuhan dengan susah payah, sampai hari ini masih dipakai? Ya, kalau saya jadi saksinya juga sih, Bu, yang kemarin yang waktu ada training Sabda di tempat saya kerja sekarang, di saat itu, yang memang yang kasih kesan-pesan, apa sih yang agak lebih pendeta-pendeta yang melanjutkan studi gitu ya, jadi hamba-hamba Tuhan yang sudah itu. Nah, yang sudah tua-tua ini kelihatan sekali gitu. Mereka seperti, wah, bersyukur sekali, dan ya kita senang juga gitu apa yang kita sudah kerjakan bisa memberkati orang begitu. Kalau kayak koko saya segala macam, saya tanya, kenapa masih lebih suka pakai yang software Sabda ya? Karena semua yang dia butuhin sudah lengkap ada di situ. Dia nggak butuh internet, nggak peduli internet saat itu mau apapun lah. Gitu. Mau dari provider mau putus, mau apa, mau dia mau tengah malam, dia nggak butuh wifi, nggak butuh apa, langsung apa yang dia butuhin dia bisa akses di sana. Apa harapan Pak Yocan dan Pak Billy untuk pengembangan software Sabda selanjutnya? Jadi yang di Alkitab yang di HP kan juga sekarang sudah mulai banyak banget tuh fitur-fiturnya. Jadi sudah bisa tergabung dengan tafsiran, udah bisa ngelihat multiple version, ada kamusnya juga. Berasa hampir kayak ada OLB walaupun nggak full ya, karena bahan-bahan segala macam kan nggak ada. Itu bisa saya dapetin di tangan. Kalau impian saya sebenarnya, Bu, lebih ke ininya ya, konsepnya. Maksudnya konsep software Sabda itu, semua ide yang ada itu terus ada dalam bentuk apapun. Visi mungkin ya, visi dari software Sabda itu dan kemudahan-kemudahan yang ada itu bisa terus ada, khususnya kan software Sabda kan kita sangat tujuan kita kan untuk Indonesia. Thank you. Okay, thank you so much. Thank you. Okay, see you some other time. Thank you banyak untuk Mas Yocan dan Mas Billy yang sudah bersama-sama berbincang-bincang tentang masa lalu dari Yayasan Lembaga Sabda. Ya, ternyata mereka juga hadir loh, jadi tamu kita malam hari ini. Jadi Mas Daniel, Mas Yocan, dan Mas Billy semuanya ada nih bersama dengan kita di Instagram Live Sabda. Wow, ini istimewa sekali. Thank you so much again untuk kalian bertiga yang sudah menjadi kenangan yang luar biasa untuk Sabda. Dan bukan hanya dulu, sekarang pun masih, karena semua orang yang pakai software Sabda itu pasti akan sangat bersyukur ya. Walaupun mungkin nggak tahu, nggak kenal dengan Mas Daniel atau Mas Billy atau Mas Yocan, tapi mereka bersyukur dan Tuhan yang dimuliakan. Thank you banyak. Nah, Hadi, berarti kamu staf Sabda yang paling baru ini untuk pengembangan software Sabda. Iya, ini grup-grup manusia langka. Tadi kalau Yocan bilang ya, sepenuh hati, betul. Itu orang-orang yang selama ini sudah bekerja luar biasa di Sabda, mereka bekerja dengan sepenuh hati dan bersyukur. Sebenarnya bukan hanya software Sabda, tim dari software Sabda aja gitu ya. Semua staf yang ada di Sabda, kita semua bekerja sama memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Thank you so much ya untuk semuanya. Tapi kita nggak bisa pergi nih, karena masih ada beberapa pertanyaan nih. Jadi teman-teman di rumah kalau ada yang tanya boleh, tapi berarti kita agak mundur nih selesainya, tapi nggak apa-apa ya. Ya, bagi teman-teman yang mau bertanya silahkan kirim secepatnya ke admin, nanti admin akan kirim ke saya. Ya, ini ada pertanyaan dari aku tuh inilah. Iya, adakah versi Android-nya? Gimana Hadi? Kalau yang untuk Alkitab studi biasa kita sudah sering memperkenalkan, tapi khusus yang OLB ini kita sebenarnya sudah mengembangkan itu sekitar tahun 2019. Silakan teman-teman akses di Play Store, lalu cari Sabda OLB Reader. Silakan lihat di monitor. Ya, Sabda OLB Reader. Nah, ini modul-modulnya itu sama persis yang ada di software Sabda. Cuman ini masih tahap beta, tahap pengembangan. Itu tahun 2019 itu. Jadi nah, ini butuh teman nih, butuh orang yang pintar programming untuk terutama programming yang Android ya. Android. Sudah porting ke situ. Ya, untuk membuat pas beta. Ya gitu. Oke, jadi teman-teman kalau ada yang mau lihat itu masih beta tapi silahkan kalau ada bisa yang mau mencoba, lihat ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Beta Ish. Tanya lagi Kak, berapa ukuran software ini? Nah, oke, kita lihat situs sabda.net aja kalau lebih enaknya itu ya. Dilihat
software Sabda itu kalau full itu sekitar 462 MB. Untuk yang Sabda 4, yang Sabda 5 itu 600 MB. Jadi sekitar 500 mega setengah giga ukurannya. Untuk nggak besar, nggak besar ya. Kalau dulu sih besar, tapi besar. Sekarang tidak besar. Nah ini BTS ini tanya karena apakah akan berat kalau sudah diinstal? Apakah hanya khusus di laptop saja? Berat nggak diinstal? Harusnya enggak sih, nggak berat. Tidak berat. Enggak sampai 1 giga. Tidak. Ya, apakah hanya khusus di laptop? Ya, ini untuk PC. Kalau untuk Android beda lagi yang sudah saya sebutkan tadi, ini untuk laptop PC. Ya. Dan bahkan kalau tidak hanya di Windows, di Mac OS juga pun bisa, atau di Linux pakai emulator gitu. Bagi teman-teman yang punya Apple, laptop Apple bisa diinstal ya. Bisa pakai juga. Oke, ada tanggapan lagi nih dari saudari Teresia Puspita. Wah, bagus sekali software ini. Pasti akan sangat menolong kita belajar Alkitab. Ini hanya tanggapannya, jadi nggak perlu dibalas. Ini Kakak Ocha. Thank you Kakak Ocha. Kakak Ocha sudah download belum? Kalau belum nanti download ya untuk belajar Alkitab. Khususnya kalau nanti ada kelas MLC hermeneutik. Nah, itu penting banget tuh. Harus punya. Iya. Ada pertanyaan lagi? Belum ada. Ya, tapi banyak teman-teman yang mengucapkan terima kasih untuk Mas Yocan dan Mas Billy dan Mas Daniel. Sekali lagi kami sudah memperkenalkan dan kiranya kita semuanya semakin sehati melihat bagaimana pekerjaan Tuhan sangat memberkati dari kapan ke kapan sampai selama-lamanya ya. Karena banyak orang mendapatkan berkat melalui firman Tuhan yang mereka gali. Dan dari situ hidup mereka boleh diubahkan dan Tuhan yang dimuliakan. Ya, terima kasih banyak. Wah, ini sudah lewat 7 menit dari yang seharusnya, tapi nggak apa-apa. Ini acara khusus gitu ya, acara khusus sehingga kita bisa lebih lama lagi. Tapi sekali lagi terima kasih untuk Mas Daniel, terima kasih untuk Mas Billy, terima kasih untuk Mas Yocan, dan terima kasih untuk Hadi. Sama-sama. Terima kasih juga saya mengucapkan untuk Mas Daniel, Billy dan Yocan. Billy dan Yocan dulu satu tim, Bu. Oh ya, betul. Iya. Oke. Kurang satu walaupun Mas Titus harusnya ikut ya, tapi dia sudah lebih senang daripada kita karena dia sudah bersama dengan Tuhan. Ya, terima kasih sekali lagi untuk semuanya dan kita akan berjumpa lagi minggu depan ya. Minggu depan kita akan membahas satu situs baru, enggak baru sih sebenarnya ya. 1 tahun ada nggak? Lebih, Bu. Lebih. Ya. Ada satu situs cukup baru, 1 tahun usianya, namanya alkitab.co. Nah, kita akan kupas tuntas alkitab.co minggu depan. Ya, pastikan ya saudara akan ikut lagi Sabda Live minggu depan. Dan untuk sekarang, selamat beristirahat dan selamat mendownload software Sabda. Iya. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Ya. Oke, kita akan tutup dalam doa sebelum kita pergi. Ya, Bapak yang surga, terima kasih untuk Mas Daniel, untuk Mas Billy dan juga Mas Yocan dan juga Hadi yang sudah ikut terlibat secara langsung dengan pembuatan software Sabda dan pengembangannya. Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau mengirim orang-orang yang tepat pada saat yang tepat untuk keperluan yang tepat sesuai dengan maksud dan tujuan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau memuliakan nama-Mu karena melalui mereka Engkau pakai kepintaran mereka, talenta yang mereka punya untuk menyediakan satu software Alkitab yang sangat berguna sampai hari ini kepada banyak sekali orang. Karena itu Tuhan, kami berdoa Engkau berkati mereka, Engkau berkati seluruh hidup mereka dan juga pelayanan mereka supaya melalui hidup mereka Tuhan terus berkarya. Terima kasih Bapa untuk segala berkat anugerah-Mu dan kiranya apa yang sudah kami saksikan pada malam hari ini boleh sungguh mengingatkan kami betapa Tuhan sangat baik dan Tuhan sangat setia mendukung dan mendorong kami semuanya untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya. Thank you. Ya, terima kasih banyak. Semuanya. Sampai ketemu minggu depan.